Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu algoritma penting dalam machine learning, yaitu support vector machine atau disingkat SVM. Kita akan bahas mulai dari konsep dasarnya, cara kerja, tipe kernel, hingga contoh penerapannya. Relevansi SVM. Support vector machine atau SVM merupakan algoritma kunci dalam machine learning, menawarkan solusi efektif untuk klasifikasi dan regresi dalam berbagai aplikasi profesional modern. Dengan meningkatnya jumlah data, kita membutuhkan algoritma yang kuat untuk memisahkan data yang akurat. SVM menjadi salah satu solusi yang populer karena mampu menangani data yang kompleks dan berdimensi tinggi. Pengertian support vector machine. Support vector machine adalah metode klasifikasi yang populer dalam machine learning menggunakan hyperplan untuk memisahkan data dengan cara yang efektif dan efisien. Data dapat dipisahkan dengan hyperplan. Inti dari SVM adalah menemukan hyperplan, yaitu garis atau bidang pemisah terbaik yang memisahkan dua kelas data dengan margin maksimal. Hyperplan ini menjadi batas keputusan model dalam menentukan kelas suatu data baru. Data dapat dipisahkan dengan hyperplan. Margin menunjukkan seberapa jauh hyperplan dari titik data terdekat, sehingga titik-titik yang paling dekat itulah yang disebut supervektor. Mereka memiliki peran besar dalam menentukan posisi hyperplan. Istilah penting SVM. Dalam konteks SVM, beberapa istilah kunci seperti support vector, margin, dan kernel sangat penting untuk memahami cara algoritma ini bekerja dalam klasifikasi data. Pada ilustrasi ini, kita bisa lihat bahwa SVM berusaha mencari posisi hyperplan yang memberikan jarak terbesar antara dua kelas. Semakin besar marginnya, semakin baik kemampuan generalisasi model. Seperti itu. Next. Persiapan data. Memulai analisis SVM memerlukan persiapan data yang matang. Proses ini meliputi pembersihan data dan pemilihan fitur untuk memastikan model dapat belajar dengan efektif. Namun, dalam praktiknya, banyak dataset yang tidak bisa dipisahkan secara linier. Untuk mengatasi hal itu, SVM menggunakan konsep fungsi kernel yang mengubah ruang data agar dapat dipisahkan oleh hyperplan. Seperti itu. Next. Pemilihan kernel. Kernel ada 3 jenis. Yang pertama ada kernel linier, yaitu digunakan untuk data yang dapat dipisahkan secara linier dengan efisien. Lalu ada kernel polinomial, memungkinkan fleksibilitas dalam menciptakan batas pemisah nonlinear yang kompleks. Selanjutnya ada RBF. Kernel RBF atau Radial Basis Function efektif untuk menangani data nonlinear dengan margin yang lebih baik. Next. Training model. Pada tahap ini, kita melakukan optimasi hyperplan dengan menggunakan data latih untuk membangun model SVM yang efektif dan akurat dalam klasifikasi data. Linear kernel digunakan saat hubungan antar variabel bersifat linear. Kelebihannya adalah maaf, itu salah. Selanjutnya, evaluasi model. Evaluasi model adalah tahap penting dalam penerapan SVM, di mana kita memvalidasi dan menguji performa model untuk memastikan akurasi dan keandalan dalam prediksi. Kelebihan SVM.
Yang pertama yaitu efektif pada dimensi tinggi. SVM sangat efektif dalam pengelola data dengan dimensi tinggi, memungkinkan analisis yang tepat pada dataset kompleks tanpa kehilangan akurasi dan prediksi. Yang kedua ada robust terhadap overfitting. Dengan menggunakan margin yang optimal, SVM terbukti robust terhadap overfitting sehingga menghasilkan model yang dapat diandalkan dalam variabilitas data yang tinggi. Selanjutnya ada fleksibel dengan kernel. SVM menawarkan fleksibilitas tinggi yang melalui pengguna fungsi kernel, memungkinkan penyesuaian model untuk menangani data linear dan non-linear dengan efisien. Studi kasus SVM. Dalam bagian ini, kita akan membahas keunggulan SVM melalui contoh aplikasi nyata, menunjukkan bagaimana efektivitasnya dapat memberikan nilai tambah dalam analisis data. Itu contoh implementasi SVM. RapidMiner adalah platform analisis data visual yang memungkinkan pengguna untuk mengimplementasikan SVM dengan mudah melalui antarmuka grafis yang intuitif, menyediakan alat yang diperlukan untuk analisis data yang efektif. Selanjutnya, menyiapkan dataset di RapidMiner. Seperti ini contohnya tampilan di RapidMiner yang coba saya praktekkan. Selanjutnya menambahkan operator SVM. Pada tahap ini kita akan mempelajari cara menambahkan operator SVM di RapidMiner, yaitu mengatur parameter seperti kernel dan regulasi untuk mencapai hasil yang optimal. Hasil evaluasi model. Dalam tahap ini, kita akan menganalisis hasil evaluasi model SVM menggunakan confusion matrix dan menghitung akurasi untuk memahami kinerja model secara lebih mendalam. Kesimpulan SVM. Ringkasan pengertian, proses, kelebihan, dan kekurangan SVM menekankan pentingnya memilih metode yang tepat sesuai kebutuhan bisnis atau riset untuk mencapai hasil optimal. Pentingnya metode tepat. Memilih metode yang tepat dalam analisis data seperti SVM sangat krusial untuk mencapai hasil yang akurat dan relevan sesuai kebutuhan bisnis atau riset. Terima kasih. Demikian presentasi yang saya presentasi saya tentang support vector machine. Dengan penjelasan ini membantu teman-teman memahami konsep dan penerapan SVM dalam machine learning. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.